Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterampilan membaca. Kelompok kami beranggotakan 1. Rofiatul Hanifah dengan NPM 2086 206 018. 2. Aan Puspitasari dengan NPM 208 6 206 044. 3. Tiara Puspitasari dengan NPM 2086 206 057. Pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Pengertian membaca menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Khalid A.H. dan Lilis S. Membaca adalah memukakan atau menyembunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Yang kedua, menurut Tampu Bolon, membaca adalah suatu cara untuk membina daya nalar. Dengan kebiasaan membaca daya nalar, siswa menjadi lebih terbina. Yang ketiga, menurut Hudson, sebagaimana yang dikutip oleh Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca. Secara umum, tujuan membaca adalah mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan secara khusus, tujuan membaca adalah memperoleh informasi faktual, penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang. Menurut kurikulum 1994, tujuan membaca yaitu 1. Mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung. 2. Mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. 3. Mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Jenis-jenis membaca. 1. Membaca cepat. Merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, atau baris demi baris. Kedua, membaca sekilas. Adalah teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, indeks, atau hal umum lainnya. 3. Membaca memindai, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain melainkan langsung pada masalah yang diperlukan. 4. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail dan juga dapat diterapkan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. 5. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok, penting, dan bukan hal yang sifatnya terperinci. 6. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan kepada orang lain. Selanjutnya adalah tentang metode membaca. Yang pertama adalah metode dasar. Dalam metode dasar terdiri atas yang pertama metode abjad dan metode bunyi. Metode abjad adalah metode dengan prosedur huruf dibaca dalam bentuk abjad. Huruf A, B, C dibaca A, B, C. Contoh T, O, P, I menjadi TOTO, PIP dilafalkan topi. Metode bunyi merupakan metode dengan cara huruf dibaca di dalam wujud bunyi. Yang kedua adalah metode lepas rangkai suku kata dan metode kata lembaga. Metode suku kata merupakan metode dengan prosedur mengurai dan merangkai suku kata yang dibaca. Contohnya bo, la, bu, sa. Metode kata lembaga adalah metode dengan prosedur mengurai dan merangkai kata yang dibaca. Contoh batu diuraikan menjadi batu, diuraikan lagi menjadi B-A-T-U. Selanjutnya batu dan menjadi batu.
Yang ketiga, metode global. Menurut Hairudin dan kawan-kawan, tahapan-tahapan metode ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan gambar dan kalimat. Yang kedua, menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf. Contohnya dari kalimat ini bola. Ini bola. Dari kalimat tersebut diuraikan menjadi suku kata menjadi ini bola. Diuraikan lagi INIBOLA. Yang keempat, metode struktural analitik sintesis atau SAS adalah metode yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu membaca secara struktural, analisis, dan sintetik. Langkah-langkah metode membaca SAS. Yang pertama, merekam bahasa peserta didik. Guru memilih kalimat sederhana yang sering didengar dan dimainkan siswa. Yang kedua, menampilkan gambar sambil bercerita. Yang ketiga, membaca gambar. Dan yang keempat, membaca gambar dengan kartu kalimat. Yang kelima, membuat kalimat secara struktural. Gambar dikurangi sehingga mereka dapat membaca tanpa dibantu gambar. Yang keenam, proses analitik, yaitu menganalisis kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf. Misalnya dari kalimat ini bola, diurai dalam bentuk kata yaitu ini bola. Ini bola. INIBOLA. Yang ketujuh, proses sintetik, yaitu merangkai kembali huruf-huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat utuh. Misalnya, INIBOLA. Ini bola. Ini bola. Dan menjadi kalimat utuh, yaitu ini bola. Yang kedua ada metode menengah, terdiri dari yang pertama metode kata, merupakan cara membaca kata demi kata pada sebuah bacaan. Yang kedua, metode frase, merupakan cara membaca unsur bacaan yang berbentuk frase. Pembaca menggerakkan matanya dari frase ke frase dan memahami atas frase-frase yang dibacanya. Yang ketiga, metode kalimat, merupakan cara membaca dengan menelaah kalimat demi kalimat yang ada dalam bacaan. Yang keempat, metode paragraf, yaitu cara membaca dengan menelaah paragraf demi paragraf. Selanjutnya ada metode lanjutan, terdiri atas metode SD4, digunakan dengan melihat situasi bacaan. Yang kedua, P2R, review, read, dan review. Yang ketiga, metode S2HR, yang digunakan untuk membaca tabel, grafik, atau diagram. Yang keempat, metode GPID, atau Goal, Plans, Implementation, dan Development. Yang kelima, metode PACER. Yang keenam, metode SH3R yang ditujukan untuk kepentingan studi. Yang ketujuh, metode PH3R. Yang kedelapan, metode PHRST. Dari kedelapan metode ini, kami hanya akan membahas 3 metode saja. Yang pertama, metode SD4. Yang pertama, survei adalah kegiatan pembaca dalam melakukan aktivitas membaca secara sepintas lalu untuk mengidentifikasi struktur dan pokok-pokok pikiran utama bacaan. 2. Decide adalah proses pembaca memutuskan untuk melakukan salah satu 4 pilihan berikut ini, yaitu skip, artinya mengabaikan atau sama sekali tidak membaca, membaca sepintas, membaca dengan kecepatan wajar, atau mempelajari materi bacaan. Yang kedua, metode P2R. 1. Preview adalah membaca sepintas lalu untuk mengetahui struktur bacaan, pokok-pokok pikiran, relevansi, dan sebagainya. 2. Yaitu read adalah membaca secepat mungkin sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan sesuai tingkat kesulitan bacaan. Yang ketiga, review adalah membaca sepintas lalu untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan dan untuk memperkuat ingatan terhadap pokok-pokok pikiran. Selanjutnya adalah metode S2HR. 1. Survei merupakan kegiatan membaca sepintas hal-hal yang pokok dalam tabel. Yang kedua, seek adalah kegiatan pembaca mencari informasi pada kolom dan informasi tambahan yang ada di luar kolom tabel. 3. Question adalah kegiatan pembaca membuat pertanyaan tentang isi tabel atau tujuan membaca tabel. Yang keempat, reading
adalah kegiatan membaca tabel secara seksama dan teliti sehingga diperoleh informasi-informasi yang dicari. Saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan membaca. 1. Faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, yaitu kelelahan, gangguan bicara, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Selain itu, belum berkembangnya kemampuan dalam membedakan simbol, huruf, angka, dan kata. 2. Faktor intelektual. Didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup latar belakang dan pengalaman siswa di rumah serta sosial ekonomi keluarga siswa. 4. Faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. 5. Faktor penyelenggaraan pendidikan yang kurang tepat, yaitu 1. Harapan guru yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan anak. 2. Pengelolaan kelas yang kurang efektif. 3. Guru yang terlalu banyak mengeritik anak. 4. Kurikulum yang terlalu padat sehingga hanya dapat dicapai oleh anak yang berkemampuan tinggi. Cara mengembangkan keterampilan membaca anak, yaitu 1. Membacakan buku untuk anak. 2. Menjadikan suatu permainan seperti mencocokkan antara awal suku kata dengan akhirannya. 3. Menyanyikan lagu-lagu. 4. Mengajak anak untuk membaca bersama. 5. Menyediakan fasilitas untuk membantu meningkatkan minat baca anak. 6. Mengajak anak ke perpustakaan. 7. Menyediakan tempat khusus untuk membaca. 8. Biarkan anak mencoba untuk menulis. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan berbahasa lainnya. 1. Hubungan antara menyimak dan membaca. Bahwa seseorang yang telah mahir dalam keterampilan menyimak atau menerima informasi dari bahan simakan, maka ketika dihadapkan dengan kegiatan membaca atau menyerap informasi dari bacaan, seseorang ini akan lebih mudah dalam memahami wacana, lisan, dan tulis karena daya berpikir otak untuk menyimak sudah maksimal atau menyerap pengetahuan optimal. Lalu, saat membaca, kegiatan merespon dan mengevaluasi bacaan akan turut maksimal juga. 2. Hubungan antara berbicara dan membaca. Kegiatan membaca sangat memberikan pengaruh terhadap keterampilan berbicara. Semakin banyak orang membaca, tentunya semakin banyak pengetahuan atau informasi yang diperolehnya, baik dalam kosakata maupun topik pembicaraan. Selain itu, dapat lebih tepat dalam berujar karena tahu ejaan yang benar. Orang yang terbiasa membaca tentunya akan lebih tepat dan runtut dalam berbicara. Kalimat yang digunakan lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipahami oleh pendengar. 3. Hubungan membaca dengan menulis. Kunci dari keberhasilan keterampilan menulis adalah seberapa maksimal dalam keterampilan membaca. Karena pada dasarnya, ketika seseorang memulai kegiatan membaca, secara tidak langsung ia telah belajar untuk memahami kaidah kepenulisan seperti tanda baca, kalimat efektif, menyusun kata, dan sebagainya. Selain itu, dengan membaca seseorang secara otomatis akan menambah wawasan tentang kata-kata atau kosakata yang baru dan belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.